Rondong tampan mengejar cinta. Episode 53. Menggoda istri sendiri. Sementara Yuda, ia merutuki mulutnya yang sudah lepas kontrol, ia sadar ucapannya menyakiti hati Weni. Tapi karena benteng yang harus ia bangun untuk membuatnya tidak boleh sampai menyukai Weni, maka ia jadinya mengatakan hal seburuk itu. Apa gue udah keterlaluan ya tadi? Gumamnya pelan sembari menaiki tangga menuju kamarnya. Ah, ini demi gue juga, jangan sampai gue jatuh cinta sama dia bukan tipe gue itu kayak Sarah bukan yang ceroboh kayak tuh cewek, kenapa juga Mama Kem harus kenal dan akrab sama dia. Monolog Yuda ternyata ia belum juga membuka hati. Evelyn masih menautkan jarinya pada jari suaminya itu, menggenggam erat seakan ia ingin seperti itu saja selamanya. Bye, ingat deh waktu pertama kali kita ketemu, ucap Evelyn. Sampai hari ini pun ia tidak menyangka bahwa Rachel benar-benar akan menjadi suami keduanya, ya kedua dalam arti ia sudah 2 kali menikah dan sudah cerai dengan yang pertama sehingga Rachel adalah yang kedua namun satu-satunya. Rachel masih betah memandangi wajah istrinya itu. Evelyn masih sama seperti pertama kali ia bertemu di taman. Cantiknya, senyum itu yang selalu membuatnya jatuh cinta lagi dan lagi. Kamu bahkan pernah nganterin pizza ke rumah dulu, ucap Evelyn lagi. Ia mulai bernostalgia. Iya sampai dikatain sinting kan, ujar Rachel membenarkan. Kok tahu? Emang kamu masih dengar ya waktu itu, bukannya kamu udah pergi. Aku ini apa sih yang nggak tahu, bangga Rachel pada dirinya sendiri. Cek malah bangga sekali Anda Pak, terus kamu juga bangga gitu punya keahlian masuk-masuk rumah orang kayak maling gitu, tukas Evelyn lagi. Ya itu juga salah satu keahlian aku, mau gimana lagi dong. Aku juga punya keahlian kalau nyupahin selalu kena, bangga Rachel. Maksudnya? Heran Evelyn. Iya inget nggak hari pertama kita ketemu malahan aku nyumpahi kamu jadi janda, terkabulkan akhirnya. Dasar, kamu emang orang gila Bay. Iya satu lagi, pernah jadi driver taksi online juga kan kamu ya? Iya waktu itu kamu nggak nyadar, aku juga tahu hari itu kamu cerai sama Fendi, ucap Rachel. Apa? Kamu tahu segalanya dong? Lah iya, mudah banget kali aku tahu kehidupan kamu. Bye, aku bener-bener nggak percaya, Evelyn menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa anak SMA bisa melakukan apapun yang langka sekali orang bisa melakukannya sekalipun orang itu berkuasa. Mencari informasi pribadi orang lain, apa dunia sudah secanggih itu? Bukan aku sih yang bermain, tuh si Aldi yang bobolin semua data kehidupan kamu, ucap Rachel lagi, ia malah melimpahkan kesalahannya pada sang asisten pribadi. Tapi kan dia bawahan kamu juga bisa seperti itu kan, cerca Evelyn. Bye, kamu termasuk kamu saat itu udah tahu ya keburukan suami sama mertua aku waktu itu. Dan Evelyn tiba-tiba membahas masa lalu. Rachel mengangguk pelan, sebenarnya ia enggan menanggapi, namun selama Evelyn tidak terlalu membahas Fendi ya tidak apalah baginya. Kertas yang kamu kirim waktu itu. Kamu mengetahui segalanya kan? Rachel mengangguk lagi. Bukankah berarti dulu banyak sekali orang licik di sekelilingku, sesal Evelyn. Ia selalu mempercayai mertua dan keluarga mantan suaminya itu dulu, namun ternyata begitulah balasan mereka. Udahlah Bay, ngapain sih bahas mereka, ucap Rachel. Ia malas sekali karena itu semua bisa saja nanti merembet ke arah betapa bejatannya ia. Apalagi jangan sampai Evelyn membahas ibunya Fendi yang saat ini sudah gila. Bahkan Evelyn tidak tahu kalau Riana sudah mati saat ini, dan itu juga sedikit banyak karena kebejatannya kan. Iya Bay, maaf, iya kata mama kamu nggak pernah pacaran sebelumnya,
Apes banget ya hidup kamu pas pacaran langsung dapet janda, ucap Evelyn yang secara tidak langsung menertawakan dirinya juga. Dia emang siapa sih jandanya, goda Rahel. Cek adalah itu, mana anaknya dua lagi, lanjut Evelyn lagi. Pakai pelet apa sih tuh janda bisa naklukin aku yang ganteng ini. Percaya diri Rahel yang kelewat tinggi, selalu saja membanggakan dirinya. Hadeh, nggak tahu aku, udah kamu mah pede terus. Ya emang fakta kan. Iya tapi aku baru nemu tahu orang sepercaya diri kamu. Ya nggak apa-apa percaya diri kalau emang fakta, kecuali nih ya aku jelek tapi maksa bilang ganteng kan gak kena, Rahel memang tidak akan kalah jika diajak berdebat. Evelyn mulai pusing menanggapinya. Iya tapi kamu itu udah terlalu, protes Evelyn sembari mengerucutkan bibirnya. Marah lagi, becanda bay, bibirnya jangan digituin dong, mau minta disosor ya. Kamu dasar cowok. Apa? Bawaannya ehem-ehem mulu, ucap Evelyn kemudian ia berlalu pergi ke kamar Ancila, untuk meninjau sedang apa yang anak gadisnya itu lakukan. Ya nggak apa-apa kali bay, ehem-ehem juga sama istri sendiri, udah halal, bela Rahel. Randy masih menggenggam kotak yang berisikan rambut Fahira. Perlukah ia melakukannya? Kalau memang benar Fahira anaknya, lantas ia harus apa? Harus menerima bayi itu, tidak bayi itu pasti bukan darah dagingnya. Lalu masuk ke dalam rumahnya setelah tadi lama berdiam diri tidak turun dari mobilnya. Rumah ini ia beli setelah ia diusir Rizka pada hari itu, sederhana namun cukup nyaman dan luas baginya yang hanya tinggal sendiri. Setelah hak asuh Tiara jatuh ke tangannya nanti, ia akan tinggal berdua dengan putrinya itu. Fahira, gumamnya tanpa sadar menyebut nama itu lagi. Mulutnya bisa saja egois untuk menempatkan Fahira pada posisi kesekian, namun tidak dengan hatinya semenjak Fendi mengatakan kalau iparnya itu bukan ayah biologis Fahira, ia jadi terus kepikiran perihal Fahira dan mulai penasaran. Apa aku coba saja? Tidak mungkin bayi itu anakku. Randy berusaha menghilangkan pemikirannya tentang Fahira. Ia tidak pernah melihat jelas bayi itu jadi ia tidak bisa membayangkan bagaimana rupa Fahira yang entah mirip dengannya atau tidak. Randy terus memikirkan Fahira hingga tanpa terasa ia malah tertidur. Darin mengotak-atik sosial medianya, ia pasti sudah gila saat ini, dengan bodohnya ia malah menstalking akun yang bernama Dwi Rangga tersebut. Dari Facebook ia menuju Instagram dan mulai mencari akun yang sama dengan wajah yang pastinya tentu juga sama. Ia ingin melihat bagaimana rupa teman Sri yang ia sangka bapaknya Fahira tersebut lebih jelas. Namun anehnya ia tidak menemukan foto Sri sama sekali di akun laki-laki tersebut. Ia yang ternyata punya keahlian menstalking itu tampak kecewa. Apa benar laki-laki ini memiliki hubungan spesial dengan Sri? Sebuah notif masuk pada laman Messenger Facebooknya. Benar saja Dwi Rangga membalas pesannya dan memberikan nomornya. Mata Darin terbelalak menatap pesan yang Dwi Rangga kirimkan padanya namun sebenarnya ditujukan untuk Sri. Kamu kemana aja Sri? Simbok kangen tiap hari nanyain kamu terus samaku, aku kudu piye? Bales cepat yo. Simbok, nanyain Sri terus, apa maksudnya ini? Tanpa sadar kakinya malah sudah melangkah ke arah kamar Sri, dan kini bahkan ia sudah berada di depan pintu kamar Sri, entahlah tubuhnya seakan bekerja lebih cepat dari pemikirannya. Tok tok tok, Darin mengetuk pintu kamar Sri. Ceklek. Tuan Darin. Kaget Sri, ini sudah malam namun untuk apa Darin menemuinya? Darin terdiam. Sial bukannya ia tadi berada di kamarnya, kenapa ia? Tuan Darin, ada apa? Tanya Sri. Ini teman kamu minta balas cepat, jadi aku harus balas apa? Jawab Darin. Ya benar, bukannya tadi si Dwi Rangga itu suruh balas cepat,
benar jadi tidak ada salahnya kan gue berada di sini sekarang. Sri melihat jam dinding yang menggantung di ruang tamu, malam menunjukkan pukul 21.15, ia masih ingat Dwi biasanya sedang mengemas buah tomat di jam segini, hasil panen siang tadi biasanya akan dikirim besok pagi-pagi sekali. Temannya itu pasti sedang mengerjakan tugasnya yang biasanya malah baru bisa selesai sampai jam 1 dini hari. La meyakinkan dirinya untuk meminta bantuan Darin. Jika Darin mau membantunya, ia putuskan akan menelpon Dwi meski sekarang sudah hampir malam. "Tuan, bolehkah saya meminjam ponsel Tuan untuk menelpon teman saya?" tanya Sri ragu. "Hah? Lo gila ya nelponin orang malam-malam gini? Kayak nggak ada waktu siang aja," sewot Darin. "Tapi Tuan..." "Ah tidak, ya sudah tapi besok pagi bisakah Tuan meminjamkan saya ponsel Tuan?" "Emang segitu pentingnya ya teman lo itu?" tanya Darin. Ia cukup penasaran siapa sebenarnya Dwi Rangga itu. "Iya Tuan, karena hanya dia yang bisa membantu saya. Bantuin lo." "Iya Tuan, ya sudah Tuan kalau begitu saya balik ke kamar lagi ini sudah larut malam," ucap Sri, ia lalu berbalik hendak masuk ke kamarnya. Sri tunggu," cegah Darin. "Iya Tuan, kenapa?" "Ini, kalau lo emang butuh banget," Darin memberikan ponselnya pada Sri, sungguh rasa penasaran telah mengalahkan gengsi tingginya. "Beneran Tuan?" Sri tidak percaya ternyata Darin tidak seburuk yang ia kira. "Jangan GR lo, gue itu cuma kasihan aja sama lo," angkuhnya untuk menutupi kekepoannya. "Iya Tuan saya juga tahu, pasti Tuan cuma kasihan," ucap Sri. "Ya udah ini ambil," Darin memberikan ponselnya yang masih belum juga diambil Sri. "Terima kasih Tuan." Lalu Sri langsung menelpon Dwi untuk mengetahui kabar orang tuanya, berharap Dwi bisa meminjamkan ponselnya juga pada orang tuanya karena jarak rumahnya dan rumah Dwi hanya terpaut 2 rumah saja. Namun karena takut mengganggu orang rumah dan jika di kamar takut malah membangunkan Fahira, Sri memilih menelpon di teras depan rumah Pak Safar. Hal itu juga yang semakin menyulut rasa ingin tahu Darin. Sampai segitunya Sri menghindar untuk menelpon si Dwi Rangga itu pikirnya. Tanpa Sri ketahui, ternyata Darin mengikutinya dari belakang. Rasa kepo Darin sudah sangat memuncak kala mendapati Sri yang nampak girang bisa menelpon Dwi Rangga bagai 2 orang yang sudah lama tidak berkabar. Padahal yang sebenarnya terjadi, saat Sri berhasil menelpon Dwi langsung saja berlari menuju rumah orang tua Sri supaya Sri bisa langsung berbicara pada orang tuanya. Kini Sri yang tampak girang itu sebenarnya sedang berbicara dengan Simbok namun lagi-lagi Darin tidak bisa mendengar dengan jelas sehingga hanya ada salah paham di hatinya. "Seneng banget bisa nelpon cowoknya," gumam Darin pelan, ia tersenyum remeh sembari memperhatikan Sri. Lama ia menyaksikan apa saja yang Sri lakukan selama menelpon, satu yang ia bisa simpulkan ialah Sri benar-benar melepas rindu sepertinya. Listrik yang tiba-tiba padam membuat panik keduanya, di perumahan padat penduduk seperti rumah Pak Safar apalagi perumahan itu juga menjadi salah satu kawasan yang terkena banjir membuat hari ini saja setidaknya listrik sudah mati sebanyak 4 kali. Darin panik karena sebenarnya ia merasa harus menjaga Fahira saat Sri menelepon si Dwi Rangga namun ia tidak melakukannya karena terlalu ingin tahu dengan urusan Sri. Sementara Sri ia mendadak panik karena Fahira yang ia duga hanya ditemani oleh Darin. Saat mati lampu seperti ini ia takut Fahira terbangun dan mencarinya. Buff. Ais. Sri seperti menabrak seseorang. Karena terlalu panik ia yang saat itu di bawah kegelapan tidak terlalu memperhatikan jalan sehingga sepertinya ia menabrak seseorang lalu jatuh terduduk di kursi ruang tamu, dan saat itu juga Pak Safar yang sedang membawa senter untuk memberikan penerangan pada Sri sangat terkejut dengan apa yang ia saksikan dengan senternya. Ia melihat anak bujangnya itu menindih tubuh Sri, dan parahnya lagi entah bagaimana caranya baju bagian depan Sri sedikit tersingkap.
Astagfirullah Darin, teriak Pak Safar, sehingga membuat Bu Halimah auto-ngibrit berlari menuju sumber suara. Keduanya kini dengan refleks memisahkan diri, dan Darin bagaimanapun ia sudah bersentuhan dengan Sri, apalagi dengan posisi seperti itu, kini ia hanya memikirkan bagaimana meyakinkan orang tuanya kalau ia dan Sri benar-benar tidak sengaja bertabrakan hingga terjatuh. Ada apa Pak? Kenapa teriak-teriak? Kasihan Fahira sedang tidur, malu sama tetangga, ucap Bu Halimah yang tidak melihat apa yang disaksikan Pak Safar tadi karena saat beliau datang Darin dan Sri sudah berdiri sambil tertunduk. Tidak tepatnya hanya Sri saja yang tertunduk, sementara Darin ia sepertinya sedang fokus memikirkan sesuatu. Bu, anakmu, ucap Pak Safar. Kenapa Pak? Darin kenapa? Bu Halimah lalu memandang putranya penuh tanda tanya. Ada apa Darin? Bu ini hanya salah paham, ucap Darin. Pak, Bapak salah paham. Aku dan Sri bertabrakan lalu terjatuh, Papa Darin. Lalu kenapa kalian berada di ruang tamu? Sri bukannya kamu harusnya menemani Fahira, tanya Pak Safar tegas sekali. Terdengar dari nada bicaranya saat ini ia benar-benar serius dan mungkin juga marah. Aku tadi sedang menelepon orang tuaku di kampung Pak Ustadz, lalu tiba-tiba mati lampu dan ternyata aku tidak sengaja menabrak Tuan Darin lalu terjatuh di kursi, jelas Sri jujur. Dan kamu Darin? Tanya bapaknya lagi. Aku ya mau ngambil ponsel aku, sekalian mau nanya Sri udah belum nelponnya, jawab Darin beralasan. Lalu kenapa tidak langsung memisahkan diri setelah bertabrakan dan bersentuhan seperti itu? Kalian menyadari kalian bukan muhrim, tanya Pak Safar lagi. Keduanya tercekat, Sri bingung bagaimana cara menjelaskannya. Apalagi kali ini ia berhadapan dengan orang yang taat agama. Ya mana aku tahu tiba-tiba Bapak datang nyenterin kita, aku aja baru jatuhnya, jawab Darin lagi. Darin jadi kalau Bapak tidak segera menemukan kalian seperti itu, mau kamu apa? Ya nggak ngapa-ngapain Pak, bangkit lalu minta maaf sama Sri. Udah, jawab singkat Darin. Hiks, tiba-tiba Bu Halimah menangis. Ia malah membelai pipi Sri seolah Sri baru saja tersakiti. Sungguh malang nasibmu nak, anak kurang ajar ini sudah melakukan apa denganmu? Ucap Bu Halimah dengan terisak. Bu, Tuan Darin tidak melakukan apapun. Kami benar-benar hanya tidak sengaja tertabrak, ucap Sri sembari menenangkan Bu Halimah. Ayo kita ke kamar, kasihan Fahira harus tidur sendirian, mana gelap lagi, ajak Bu Halimah. Hei ibu sebenarnya anak ibu itu siapa sih, ucap Darin. Ia sangat kesal melihat ibunya yang sangat perhatian pada Sri. Diam kamu, apa yang telah kamu lakukan pada Sri, kalian bukan muhrim tapi sudah bersentuhan, ucap Bu Halimah. Bu, kami tidak sengaja, ibu salah paham, Pak percaya Bapak salah paham. Entah mengapa dari mata bapaknya, Darin seakan bisa melihat kekecewaan dan tidak adanya kepercayaan dengan apa yang baru saja terjadi padanya dan Sri. Ah sial. Hari ini adalah hari ketiga semenjak kejadian Sri yang menabrak Darin, dan hari ini juga adalah hari bahagia Rahel, karena ia mengetahui kabar yang sangat melegakan baginya yang begitu gersang itu. Lah sengaja mempersiapkan segalanya untuknya dan sang istri tercinta. Ia sudah menyuruh Aldi untuk mengurus semuanya. Senyum mereka tidak hentinya Rahel sunggingkan, sebentar lagi pikirnya. Evelyn sedang memainkan ponselnya saat ini, karena begitulah aktivitasnya saat pagi. Ancila dan suaminya sudah berangkat sekolah, maka tinggallah hanya ia dan Rahen berdua di rumah yang besarnya bukan main itu. Sementara Rahen bayi itu masih anteng tertidur setelah tadi habis berjemur. Hari ini adalah hari panas pertama setelah dilanda hujan beberapa hari sebelumnya. Namun tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan hitam yang sepertinya lewat depan kamarnya. Lalu berlari keluar kamar memastikan penglihatannya,
Anehnya saat ia mencoba menelusuri di sebagian rumah itu namun tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Lah kembali teringat Rahen yang sendirian di kamar, lalu ia bergegas menuju kamarnya. Dilihatnya Rahen masih seperti posisi semula. Ia takut seseorang masuk ke rumahnya dan ingin berniat jahat, namun kembali lagi ia pikirkan bahwa semua itu pastilah tidak mudah mengingat Rahel pasti sudah menyiapkan segala keamanan di rumahnya. Ya dengan pekerjaan Rahel dulunya itu semua mungkin saja. Tadi aku benar-benar melihat bayangan hitam. Seketika Evelyn merinding, rumahnya nampak sepi. Ia tidak takut hantu karena selama ini ia tidak pernah mengalami hal mistis, namun sekarang ia malah menjadi orang yang sangat penakut. Ia lalu menelpon suaminya, dan mengatakan apa yang baru saja terjadi. Rahel menenangkannya dan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang harus ditakuti di rumah mereka. Rahel juga mengatakan ini masih pagi, dan kalaupun hantu seharusnya mereka berkeliaran pada malam hari. Evelyn tampak kesal, suaminya itu malah terlihat bercanda menanggapi penuturannya. Ia lalu mematikan panggilannya. Ia jadi parno, bagaimanapun ini pertama kalinya bagi Evelyn. Ia berencana mengunci dirinya dan Rahen di kamar sampai Ipah datang nanti, dengan rumah seluas ini, membayangkannya saja Evelyn tidak sanggup. Dan hari ini juga adalah hari pernikahan Sri dan Darin. Darin hanya bisa tersenyum kecut saat ia diminta oleh kedua orang tuanya untuk menikahi Sri dengan alasan karena ia sudah bersentuhan seperti pada malam yang dianggapnya sial itu. Sangat aneh namun itulah kenyataannya, Darin pun sudah berapa kali mengajukan protes dan banding bak sudah menjadi tersangka saja dirinya. Namun pihak hakim yang tak lain adalah bapaknya sendiri yang seakan menurut Darin sangat menghakimi itu tetap saja pada pendiriannya juga bahwa tepatnya hari ini ia akan menikahi Sri. Berbagai alasan untuk dipertimbangkan sudah ia coba untuk menolak pernikahan dengan dalih tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab apanya coba bahkan ia sama sekali tidak melakukan apapun pada Sri saat malam itu. Ia merasa orang tuanya sudah tidak menyayanginya lagi, ini sungguh pernikahan paksa menurutnya. Pun dengan Sri, yang tidak bisa menyuarakan isi hatinya sedikit pun, pagi itu juga ia diminta Pak Safar untuk segera mengabari orang tuanya di kampung bahwa ia akan dinikahkan 2 hari lagi. Wajah Sri memucat saat itu bagaimana bisa ia mengatakan hal semacam itu sedang malamnya tadi baru saja ia menelpon orang tuanya melepas rindu yang menggebu di dada tanpa pernah membicarakan tentang pernikahan. Malu, sangat malu Sri harus mengatakan tujuannya dan meminta Simbok dan bapaknya berangkat ke Jakarta menemuinya di rumah Pak Safar dan Bu Halimah, seseorang yang akan menjadi mertuanya. Orang tua Sri sangat terkejut, bahkan Dwi mengabarkan kondisi terakhir Simbok yang sempat pingsan sesaat setelah mendengar kabar darinya yang ingin menikah. Sri semakin merasa bersalah, ia merasa dirinya selalu menyusahkan orang tuanya. Semua ini salahnya yang sudah memilih merantau dan meninggalkan orang tuanya, karena dengan dirinya merantau masalah seakan selalu datang padanya tiada akhir. Orang tuanya sangat terkejut saat melihat Sri sudah memiliki anak, namun Sri segera menjelaskan perihal Fahira, dan bersyukur orang tuanya mengerti dan sangat menerima kehadiran Fahira di keluarga mereka. Hari ini, ia dan Darin resmi menikah, pernikahan paksa yang tidak bisa dihindarkan. Darin tidak mengerti mengapa ibu dan bapaknya nampak senang melihat penderitaannya yang harus menikah dengan Sri yang ia duga janda anak satu itu. Menikah muda saja tidak pernah terbayangkan olehnya apalagi menikahi seorang janda, sungguh itu sama sekali bukan pilihan hidupnya. Sri terus saja menunduk saat kerabat mulai berdatangan menghadiri acara resepsi pernikahannya. Tidak banyak yang diundang, karena pernikahannya dan Darin sangat sederhana dan hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat saja. Lain halnya dengan Darin yang nampak menampilkan wajah tidak bersahabatnya, sungguh pasangan pengantin yang aneh,
mungkin merekalah pasangan pengantin yang sangat tidak bahagia atas pernikahan mereka. Darin terus saja menatap tajam Sri setiap kali pandang mata mereka bertemu, dan Sri selalu saja menundukkan pandangannya karena ia cukup tahu dan tidak bisa berharap banyak, Darin pasti sangat membencinya. Setelah acara selesai, mereka berdua mencoba beristirahat di kamar. Sri sudah pindah ke kamar Darin karena sudah sah menjadi istrinya, sedang kamar yang ditempatinya dan Fahira waktu itu dihuni Simbok dan bapaknya. "Mas Darin, mau mandi pakai air hangat?" tanya Sri hati-hati. Mas, emang lo pikir gue mas lo apa? Udah gak usah disiapin, gue bisa mandi dan nyiapin semuanya sendiri," angkas Darin. Percayalah, ia masih belum bisa menerima pergantian status yang sangat tiba-tiba baginya itu. "Tapi mas..." "Tapi? Simpan tapi iyo itu? Emang iyo pikir lo itu siapa? Hah? Gue nggak pernah bayangin ataupun apalah ya, gue bener-bener gila bisa nikah sama lo tahu." Darin langsung memotong ucapan Sri, ia tidak membiarkan Sri berbicara apapun. Ia begitu malas mendengar Sri berucap. "Mas," ucap Sri lirih. "Jangan panggil gue mas bisa nggak sih, gue bukan mas lo," bentak Darin. "Darin, izinkan aku mendapatkan surgaku, aku hanya ingin menjadi istri yang baik, tidak masalah jika kamu belum bisa menerima pernikahan ini, karena aku pun sama, tapi status kita sudah sah sebagai suami istri, akan sangat tidak pantas jika aku memanggilmu dengan nama seperti ini. Maafkan aku jika sudah membuatmu menikah denganku, tapi tolong percaya ini juga bukan mauku." Dengan lembut Sri memegang tangan suaminya itu. Meski Darin belum bisa menerimanya dan ia pun belum juga mencintai Darin, namun baginya di sini ia adalah seorang istri, dan ia sangat menghargai sebuah pernikahan, sebuah ibadah yang harus selalu ia jaga, walau bagaimanapun kini Darin adalah suaminya. "Lepasin tangan gue, lo jangan cari kesempatan ya," ucap Darin. "Minggir, gue mau mandi," bentaknya lagi. "Astagfirullah, kuatkanlah hati hambamu ini ya Allah untuk selalu berada di jalanmu, bukalah hati suami hamba, izinkanlah hamba menjemput ridho suami hamba," lirih Sri. Ia berharap pernikahannya ini adalah sekali seumur hidup dan untuk selamanya. Meski saat ini belum ada cinta di antara keduanya, namun besar harapannya ia dan Darin bisa segera menerima. Bersambung.